Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Nabil di YouTube channel Jils Media. Jadi, apa kabar adik-adik? Tinggal menghitung hari lagi sebelum pengumuman UTBK 2022. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan sesuai dengan keinginan adik-adik semua. Kalaupun ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan, percayalah bahwa Allah masih menyiapkan rencana yang jauh lebih baik untuk kalian. Jadi jangan menyerah dan terus berjuang. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Nabil akan membahas soal ujian mandiri Undip tahun 2021. Jadi ini soal tahun lalu. Jadi yang berencana untuk mengambil mandiri Undip bisa menonton video ini karena nanti kita akan membahas kira-kira gimana sih soal bahasa Inggris dari ujian mandiri di Undip tahun lalu ya, yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi adik-adik untuk soal di tahun ini. Jadi di depannya kita bersama telah ada sebuah teks ya. Jadi dalam UM Undip 2021 itu dia didominasi oleh reading comprehension. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah reading. Oke, konsep readingnya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau kalian telah mengikuti UTBK, seharusnya kalian bisa lebih well prepare because I thought that this is the easier one dan dibanding UTBK kemarin. Jadi UTBK kemarin kalau kita lihat ada grafiknya, ada gambarnya, tapi kalau ini dia hanya 3 paragraf dan tidak ada gambar. Jadi berharap semoga soalnya level kesulitannya itu seperti ini adik-adik ya. Nah, jadi mari saja kalau kita mengerjakan reading, ingat konsepnya selalu ke soalnya dulu, jangan ke bacaannya dulu, karena ini tidak seperti membaca koran ya, tidak dengan seperti aduh hari ini ada berita apa ya, saya baca koran deh, tidak, tapi ini membaca komprehensif. Jadi tahu dulu apa yang soal butuh, tahu dulu apa yang soal mau, baru itu yang kita cari ke dalam teks. Itu bisa menghemat waktu kita dibanding kita baca dulu teksnya ya. Itu logika dasarnya seperti itu kalau mengerjakan reading. Nah, sekarang kita berangkat ke nomor 1. Pertanyaannya adalah the word output in line 2 is closest in meaning to. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini dia bilang closest in meaning. Jadi dia menanyakan sinonimnya ya, sinonimnya, persamaannya. Kira-kira kata output ini memiliki makna terdekat dengan apa? Nah, kalaupun misalnya output itu sinonimnya lebih dari satu dan biasanya seperti itu, maka perlu lagi disesuaikan teman-teman dengan teksnya ya. Kira-kira teksnya membahas output seperti apa sih? Nah, itu seperti itu. Makanya kita perlu baca di teksnya output itu yang dibahas apa, karena bisa jadi dan kemungkinan besar kalau dia pertanyaannya closest meaning itu dia menggunakan sinonim yang lebih dari satu, maka perlu penyesuaian. Ya, itu seperti itu. Mari kita bergerak ke teks. Dia sudah bilang di baris kedua, berarti yang ini yang dimaksud ya. Yang mana itu output ini? Tahu? Ada di baris kedua. Maka coba kita baca di baris pertama, dari baris pertama ke baris kedua. Pertama dia bilang theoretically this transmission is based on the repercussion theory which suggests that outputs in different country are interdependent and shocks emanating from one country spill over into other country. Nah, jadi kalau kita terjemahkan dia bilang dari awal secara teoritis transmisi itu sama dengan penyebaran, transmisi perpindahan penyebaran. Nah, jadi kita bilang saja transmisi didasarkan pada is based on. Nah, di sini dia menggunakan pola pasif ya. Jadi to be dengan kata kerja ketiga. Jadi didasarkan pada teori reaksi. Jadi repercussion ini reaksi yang mensuggestkan, yang menyarankan bahwa output ya, output itu kan kalau kita tahu adalah hasil luaran ya, hasil keluaran. Bahwa output di negara yang berbeda itu interdependent. Jadi ada kata dependent. Dependent itu kan bergantung. Inter itu saling. Ya, jadi kalau interdependent itu adalah saling bergantung. Saling bergantung. Dan kejutan itu muncul dari satu negara yang menyebar ke negara-negara yang lain. Jadi dia mau bilang kalau output atau luaran dari negara yang berbeda itu saling bergantung. Jadi kalau misalnya mungkin negara A outputnya banyak, maka bisa juga mempengaruhi output negara B. Jadi ada keterkaitan antara hasil luaran dari satu negara dengan negara lain. Yang disebutkan di sini bahwa kejutan ini itu
spill over. Jadi itu menyebar ke negara-negara lain. Jadi saling mempengaruhi lah satu sama lain. Jadi kalau ada satu negara yang ekonominya misalnya lagi maju, maka negara-negara lain juga kemungkinan akan ikut berkembang ekonominya. Jadi ada ketergantungan di sini. Maka kita bisa tahu output yang dimaksud di sini adalah luaran, ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ini kan profit sama dengan keuntungan, ya. Keuntungan. Kemudian kalau kita melihat efek itu kan sama dengan akibat. Productivity itu produktivitas. Cost itu penyebab, cause effect, ya. Dan manufacture itu pembuatan. Nah, kalau kita melihat mungkin kan tidak mungkin ini ya, keuntungan, tidak mungkin efek, tidak mungkin penyebab antara manufacture dengan productivity. Output in different country, output atau hasil luaran dari negara yang berbeda. Apakah cocok kalau kita bilang pembuatan dari suatu negara atau produktivitas suatu negara? Lebih cocok adalah produktivitas. Jadi produktivitas suatu negara itu saling bergantung yang menyebar ke negara-negara lain. Jadi output yang dimaksud pada baris kedua dalam bacaan ini itu kita samakan dengan productivity. Jadi nomor 1 jawabannya adalah Charlie. Gampang bukan? Jadi itu seperti itu cara mengerjakan closest meaning. Kita baca juga di teks, kira-kira dia itu apa. Karena kalau kita asal sekedar melihat output, itu manufacture masuk loh. Manufacture itu masuk karena kan dia pembuatan, produksi. Masuk juga produksi, ya. Productivity itu juga masuk. Nah, productivity masuk. Jadi kalau kita sekedar melihat output saja langsung disesuaikan, ya kita biasanya akan terjebak dengan beberapa opsi yang mirip. Makanya perlu dikembalikan lagi ke teks. Seperti itu. Kemudian kita bergeser ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua berbunyi seperti ini. According to the passage, titik-titik. Artinya adalah menurut teks. Kalau dia seperti ini, berarti ini tipe pertanyaan tersurat, ya. Artinya jawabannya itu based on the passage, ada di dalam teks. Coba kita langsung sesuaikan dengan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga menanyakan the main idea. Nah, jadi ada keterkaitan ini antara 2 dan 3. Satu menanyakan according to the passage, satu menanyakan the main idea. Maka basically kita perlu paham kira-kira apa isi pembahasan dari teks tersebut. Oke. Kita kan tadi sudah baca paragraf 1, ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi. Coba kita lihat kalimat terakhirnya. Dia bilang di sini bahwa teori ini didasarkan pada pendapatan nasional yang menekankan peran dari, menekankan ini kita perlu tekankan karena dia bilang menekankan peran dari jalur perdagangan. Jadi trade channel itu adalah jalur perdagangan. Kan channel jalur, trade itu perdagangan. Jalur perdagangan dalam transmisi kejutan eksternal. Nah, ini apa maksudnya ini kejutan eksternal? Coba kita baca lagi di bawah. Dia bilang kedua analisis tren, baik analisis tren maupun scatter plot, menunjukkan hubungan yang positif relationship. Ingat lagi konsepnya, kalau kita mau mencari main idea atau kita mau paham apa sih yang dibahas dalam teks, cukup baca bagian awal dan akhirnya saja, ya. Walaupun itu tidak selalu berlaku, tapi itu saja dulu yang kita lakukan pertama. Kalau memang kita masih kurang dengan informasi yang ditawarkan di baris pertama dan baris terakhir, ya itu kita boleh jalan masuk ke tengah. Tapi kalau dari awal, baca saja dulu bagian awal. Siapa tahu jawabannya sudah ada di awal, itu bisa menghemat waktu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini dia bilang this anecdotal evidence. Nah, ini FYI untuk teman-teman. Anecdotal itu atau anekdot itu, ya, dalam bahasa Indonesia mungkin pernah teman-teman juga dengar. Tapi yang dimaksud di sini dengan anecdotal evidence adalah bukti singkat. Bukti singkat. Kayak singkat dan menarik, ya. Jadi anekdot itu sesuatu yang cerita singkat namun menarik pembaca. Nah, di sini kan bukan cerita yang dimaksud tapi bukti. The anecdotal anecdotal evidence. Jadi bukti singkat nampaknya konsisten dengan assertion of repercussion economy theory that economies are interdependent. Nah, tadi kita bahas, ya, dari awal kan masih mirip, ya. Dari awal tadi dia bilang bahwa output dari suatu negara itu saling bergantung. Kemudian ditegaskan lagi di paragraf kedua, dia bilang bahwa berdasarkan teori ekonomi itu saling bergantung. Nah, ada juga dia bilang dari paragraf 1, jalur perdagangan memiliki peran, ya, dalam hal itu, dalam transmisi itu. Nah, sekarang kita baca lagi paragraf 3. Dia bilang jalur perdagangan
the trade channel is not the only, jadi ini kita tekankan di sini, the only conduit for transmitting internal growth shock into South Africa. Jadi ini bukan satu-satunya yang mempengaruhi pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi eksternal dari South Africa. Nah, dia bilang bahwa financial channel plays an important role. Jadi jalur uang ya, pergerakan uang juga memainkan peran penting. Berarti paragraf ketiga ini ingin menambahkan selain apa yang disebutkan dua paragraf di awal yaitu jalur perdagangan, dia mau highlight kalau selain jalur perdagangan, jalur keuangan atau financial channel juga turut mempengaruhi transmitting, penyebaran atau pertumbuhan ekonomi yang menyebar antar negara yang tadi kita bahas di paragraf 1. Nah, coba kita lihat lagi kalimat terakhirnya. Dalam dua konsep ini kita menentukan bahwa the extent ya penyebaran ya jalur perdagangan dan keuangan itu channel transmit international growth shock into South Africa. Jadi di Afrika Selatan itu yang mempengaruhi extent transmit internationalnya itu atau perkembangan ekonomi eksternalnya itu adalah jalur perdagangan dan jalur finance, jalur keuangan. Itu yang bisa kita dapat. Ya, mari kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dia bilang, Alpha, trade channel is the only conduit for external growth. Jalur perdagangan satu-satunya yang berperan atau mempengaruhi pada pertumbuhan eksternal. Ini kurang tepat karena ada jalur uang, jalur finance, jalur keuangan. Jadi kalau dibilang is the only itu kurang tepat. Jadi kita coret alpha. Bravo dia bilang the financial condition takes an important role. Dia bilang an important role padahal tadi kita baca dia memainkan peran penting. Jadi ini salah. Jadi gitu saja. Setelah kita paham the whole passage, kita bisa langsung enak menyusun menurut bacaan bla 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 bla. Tinggal disesuaikan saja teman-teman. So easy ya, gampang sekali. Coba kita lihat lagi di Charlie. Perdagangan has more important role than financial condition. Ya, ini dia bilang kalau jalur perdagangan itu lebih penting daripada jalur financial. Ini tadi tidak dibahas teman-teman ya. Dia hanya bilang bahwa ada dua yang berperan, trade channel dan financial channel. Dia tidak bilang kalau trade itu lebih penting daripada finance. Jadi di sini tidak ada bentuk comparison. Jadi salah. Kemudian delta, what happens in a country is not always because of what happens in other country. Jadi apa yang terjadi di suatu negara tidak selalu karena apa yang terjadi di negara lain. Tidak selalu. Padahal tadi kita temukan bersama kalau dia itu interdependent. Interdependent tadi itu apa artinya teman-teman? Saling bergantung. Jadi kalau tidak selalu itu kayaknya kurang tepat juga ya, agak-agak mengganggu. Coba kita bandingkan sama error. Apa yang terjadi di suatu negara mungkin mempengaruhi, may influence situasi ekonomi di negara lain. Nah ini paling tepat error ya, jadi jawabannya nomor 2 adalah error. Gampang bukan? Jadi seperti itu. Nah, sekedar informasi tambahan bahwa untuk according to the passage ya, jadi soal tersurat seperti ini itu dia punya dua tipe. Ada tipe pertama yang dimana dia menyebutkan according to the passage about X atau about something. Jadi dia mention tentang sesuatu itu apa menurut bacaan. Jadi itu enak karena kita tinggal cari keyword itu. Tapi kalau dia bilang seperti ini according to the passage, jadi kita tidak tahu dia bilang apa ya, dia hanya bilang according to the passage. Jadi makanya tadi kenapa kakak arahkan untuk baca dulu teksnya. Ditambah juga pertanyaan ketiga itu menanyakan main idea. Jadi sekali menyelam minum air, jadi sekali membaca kita dapat dua soal langsung karena kita sudah paham ide pokoknya apa, kita langsung bisa sesuaikan dengan according to the passage-nya apa. Jadi itu seperti itu. Kemudian aman nomor 2, kita bergeser ke nomor 3. Nomor 3 ditanyakan main idea. Saya rasa istilahnya kalau kita kayak jenuh ya kerja soal beginian dan main idea. Lagi-lagi semua pertanyaannya sama according to the passage, based on the passage, tapi tiap soal itu eksekusinya beda-beda karena situasinya beda-beda. Makanya itu yang challenging dalam bahasa Inggris sebenarnya karena tidak ada yang pasti ya. Yang pasti adalah soalnya seperti ini. Tapi kalau teksnya nanti ya mau gampang mau susah itu tergantung masing-masing lagi ya.
Tapi konsepnya hampir sama. Kalau teman-teman paham konsep dasarnya, paham teman-teman bisa misalnya sering berlatih itu mau gimana teksnya itu mau diputar bagaimana itu teman-teman akan dapat polanya seperti apa. Itu seperti itu. Kemudian dia bilang, kita coba lihat alpha, the interdependence of economic situation among different country. Ini apa sih? Saling ketergantungan situasi ekonomi antar negara. Ini bisa tidak kira-kira? Tadi ada kita bahas ya, tapi apakah dia bahas soal economic situation saja dari awal sampai akhir? Kalau saya kayaknya tidak, karena gini, dia tadi awal bahas memang bahwa situasi ekonomi di negara, suatu negara mempengaruhi negara lain, tapi dia bahas yang mempengaruhi itu ada yang namanya jalur perdagangan dan jalur keuangan. Jadi alfa ini disebutkan, tapi tidak mengcover keseluruhan bacaan. Jadi ini kurang tepat. Hati-hati ya. Pasti itu di opsinya dari A sampai E. Jawabannya itu semua yang disebutkan nih, ya maksudnya ada semua itu opsinya disebutkan dalam teks, tapi yang harus kita cari adalah keterwakilannya. Ada tadi 3 paragraf, apakah ketiga-tiganya bahas tentang situasi ekonomi yang saling bergantung? Saya rasa tidak. Nah, itu seperti itu. Coba kita lihat Bravo. Jalur perdagangan mungkin mempengaruhi transmitting external growth, jadi mempengaruhi pertumbuhan eksternal penyebaran. Jadi penyebaran pertumbuhan eksternal mungkin mempengaruhi. Ya mungkin juga ya. Tapi kan dia tidak bahas trade channel saja, ada dia bahas financial channel. Jadi ini Bravo juga kurang mengcover lah. Coba kita lihat lagi Charlie. Transmisi dari external growth itu melalui trade and financial channel, melalui jalur perdagangan dan jalur keuangan. Ini ada disebutkan, transmission juga ada disebutkan, ya. Transmisi kan itu penyebaran tadi kita bahas ya. Ada dibahas external growth. Kalau dia bahas external growth, otomatis dia bahas ini soal interdependence. Karena pertumbuhan eksternal dari suatu negara itu dipengaruhi oleh ketergantungan situasi ekonomi antar negara. Jadi Charlie ini mengcover, dia bahas interdependence, dia bahas trade, dan dia bahas financial channel. Nah, jadi kita keep coba Charlie. Delta, financial condition may influence. Kondisi keuangan mungkin mempengaruhi pertumbuhan dari kondisi nasional. Nah, ini dia tidak bahas financial condition toh saja, tapi dia bahas juga trade channel, ya, trade condition. Jadi delta kurang tepat. Error situasi ekonomi di South Africa. Jadi tadi paragraf 1 kayaknya belum bahas South Africa deh. Baru tadi bagian bawah ya disebut South Africa. Coba kita sedikit merefleksi lagi ke teksnya. Coba kita lihat, ada tidak South Africa di paragraf 1? Tidak ada ya. South Africa baru muncul di sini. South Africa. Nah, jadi dia tidak mengcover, jadi kurang tepat ini. Gitu saja gampangnya teman-teman. Ada tidak dibahas di paragraf 1? Ada Kak, tapi tidak ada di paragraf 3 ya. Bukan itu main EG, karena dia tidak mewakili. Dia jadi salah ini South Africa. Nah, ini kurang tepat, ini kurang tepat, dan ini kurang tepat. Jadi yang mengcover itu dua adalah Charlie. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah Charlie. Gampang bukan? Jadi seperti itu saja. Polanya sama kan ya? Mau gimana pun teksnya pasti kakak arahkan, baca saja teksnya di bagian awal atau di bagian akhir. Kalau masih kurang infonya ya baru jalan ke tengah. Nantinya polanya seperti itu. Karena penulis yang maksudnya memiliki pola dalam menulis itu kan sebaiknya memang menaruh ide pokok di awal, karena sebagai overview bagi kita untuk membaca teks itu ke bawah. Tapi kalau memang ada penulis yang baru menaruh intinya di tengah atau di akhir, ya kita nggak bisa salahkan juga ya, karena itu tulisannya dia. Jadi jangan mengeneralisir, jangan naif kerja soal, karena dia bilang di awal, pasti di awal itu tidak mau dibaca bagian yang lain ya, jangan seperti itu juga ya. Jadi harus dinamis, harus fleksibel dalam kerja soal.